rasa tenang hatiku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku Tuhan. Sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Engkau keselamatanku Tuhan. Keselamatanku. Ku ingin dan ku ingin dan ku ingin selalu bersama, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan, amin, 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 tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, Sungguh indah bersamamu selamanya. benar Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami ada ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, rekan sekerja Allah, ladangnya Allah. Mari kita sikap hati yang benar menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, bersamamu selamanya. Ya maya la 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 maya la, haleluya, haleluya. Selamanya.
sungguh indah bersamamu. Haleluya. Haleluya. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, namamu dieluk-elukkan, nama di atas segala nama, nama yang kudus, nama yang suci, nama yang benar, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh dimuliakan, ditinggikan Engkau Bapa, ditinggikan Yesus Tuhan. Siapakah Dia? Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa ya Tuhan, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, 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 ditinggikan Kau, ditinggikan. Yesus, terus panggil nama Dia, panggil nama-Nya. Ya Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Engkau Tuhan yang bertata, yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, glory bagi namamu Yesus Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan, kami percaya. Ya, sembah Dia, mari kita menyembah Dia. Semua ya, bermasmur, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Hanya Kau Rajaku. Amin. Kaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya karena Tuhan. kami mengenal dan dikenal-Mu. Karena kami oleh hidup di dalam-Mu. Dan firman-Mu hidup di dalam-Mu. Amin. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak berubah, janji-Mu tak berubah. Glory, glory, Tuhan, hingga mana-mana ya dalam malam-malam pimpinlah kami Tuhan. Pagi hari yang penuh dengan anugerah, berkat limpah rahmat surgawi. Dalam pimpinan penyertaan Tuhan dan kuasa hadirat Tuhan. Dan benar mesbah doa pagi ini dalam kuasa kendali Roh Kudus, dalam monitor kuasa Roh Kudus, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kuasa firman yang diurapi, yang membuat kami hidup mempunyai prinsip kehidupan yang tegas. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan lakukan setiap kami, jamah hati setiap pribadi kami. Kami yang online maupun yang onsite.
Semuanya boleh merasakannya. Karena itulah aku percaya tidak ada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi kami. Kau begitu mengasihi kami. Kau cinta kami. Tuhan, kami biji mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Yang itu membuat aku berharga. Aku bernilai. Seperti Engkau begitu mengasihi, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku, seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, mengasihi kami semua, keluarga kami. Amin. Amin. Kau Tuhan, sanggup lawat kami Tuhan dengan sentuhan ilahi, jamah ilahi. Lawat kami pagi hari ini dengan lawatan kuasa Roh yang kudus, membangkitkan kami. Seluruh kehidupan siap kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Tuhan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Tuhan, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, amin. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Mari perkataan iman, perkataan yang penuh dengan profetik. Kami percaya membuat perubahan terjadi karena anugerah Tuhan. Curahkanlah kuasa. Mujizat terjadi di hidup kami. Katakan di hidup kami. Mujizat terjadi di hidup kami. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di keluarga kami. Di keluarga kami. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan
kuasa-Mu ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu. Amin. Mujizat terjadi di gereja ini. Amin. Curah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di gereja ini Tuhan. Mujizat terjadi di gereja ini. Ya Tuhan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat terjadi di hidup kami. Amin. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat di Indonesia. Di Indonesia. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu, kekuatan kuasa-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami yang percaya. Engkau terus bawa kami berenang bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, karena Tuhan yang terus memimpin hidup kami dalam perjalanan kehidupan kami. Yesus yang kami elu-elukan, Yesus yang kami sanjung tinggi, Yesus Engkau segala-galanya. Tiada nama lain selain nama-Mu Bapa. Tiada nama yang jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, yang diperkenan oleh-Mu Tuhan. Kami percaya. Ora kata-kata kasa kata-kata karalama. Hadirat penuh kami. Oh, jamaah ilahi, sentuhan ilahi menjamah setiap pribadi. Kami mengalami secara pribadi bersama Tuhan Roh Kudus. Kami mau mengalaminya, kami mau mengalaminya, kami mau mengalaminya, kami mau mengalaminya Tuhan, kami mau mengalaminya secara pribadi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku Bapa. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Amin. di dalamku, Jadi
jadi kebukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang Kau urapi. Sebagai orang-orang yang Kau percayai. Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sehingga punya nilai kehidupan untuk menjadi pelaku firman. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang bergairah. Yang dalam perkenanan Tuhan semakin didewasakan manusia karakter kami. Sehingga kami semakin kuat. Berakar semakin mendalam. Karena karakter pengenalan kami akan Tuhan ada sungguh-sungguh bertemu dengan oase sumber mata air kehidupan. Sehingga tegaknya kehidupan yaitu sebuah batang itu pun karena Tuhan. Tegaknya sebuah pelayanan, tegaknya sebuah kehidupan tulang-tulang kering menjadi kembali hidup. Itulah karya keagungan Tuhan. Bahkan ranting-ranting kehidupan dan daun-daun itu menjadi kehidupan doa yang banyak menyembuhkan. Itulah Yeskiel 47. Daun-daunnya menyembuhkan. Amin. Itu yang Kau firmankan. Itu yang Kau katakan. Karena Kau bawa ke tempat yang lebih dalam. Untuk tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang dangkal. Dangkal di dalam kuasa firman-Nya. Maka kami percaya akan berbuah lebat. Dan buah itulah yang menjadikan hidup kami semakin berdampak. Semakin berbuah dimanapun kami berada. Karena mimbar kami ditempatkan di mana, itulah mimbar kami. Mungkin profesi sebagai seorang guru, itulah mimbar seorang guru. Mungkin dikatakan juga seorang profesor, itulah mimbarnya untuk menyampaikan suara kebenaran. Menjadi saksi Kristus, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Di sekolah, di tempat itu ada mimbarnya. Dia bisa menyampaikan suara kebenaran ilahi. Dia boleh memberitakan bagaimana mewartakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang terjamah Tuhan. Di mana-mana akan terjadi tuaian jiwa-jiwa. Karena semua dimulai dari anak-anak sampai anak muda, orang tua. Semuanya akan sungguh-sungguh Tuhan sertai. Karena orang tua akan mendapatkan mimpi dari Tuhan. Maka impian itu akan menjadi kenyataan. Walaupun harus menabur, berjalan sambil menangis. Tapi kami akan pulang membawa berkas-berkasnya. Itulah kekuatan setiap kami. Sebagai orang tua yang menjadi teladan. Bahkan menjadi contoh hidup seperti Tuhan Yesus. Bahkan anak muda yang generasi penerus gereja Tuhan di akhir zaman ini. Membuat mereka bangkit. Dan mereka sungguh-sungguh Tuhan punya satu karya-karya Tuhan yang luar biasa di tengah generasi yang sekarang ini yang begitu maraknya dengan keadaan dunia yang semakin mencekam, menakutkan, bahkan membuat kegoncangan jiwa mereka. Tuhan nyatakan generasi penerus ini ada generasi penerus yang membawa kegerakan obor ilahi, membawa kehidupan sebagai pelari estafet yang hidupnya penuh kuasa firman Tuhan. Dia dapat melihat cara Tuhan bekerja dan dia dapat percaya akan anugerah Tuhan dalam penglihatan, visi profetik, visi ke arah masa depan. Apa yang harus dilakukannya sesuai dengan rancangan Allah Bapa, rancangan masa depan yang penuh kepastian, sehingga anak-anak muda tidak akan takut dan gentar. Dan anak-anak dikasih juga Tuhan, buatan dari Tuhan. Pernyataan nubuatan ini biarlah terjadi. Dari kecil seperti Samuel. Samuel mendapat pernyataan dari Tuhan. Dan disampaikannya. Dan firman-Nya tidak pernah gugur. Biarlah anak-anak kami, keturunan kami semuanya. Anak, menantu, cucu, sampai cicit nanti. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti keluarga Daud. Seperti keluarga Abraham yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehidupan di mana hidup kami pagi hari sudah datang kepada Tuhan dan menyembah sujud kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Urapan Tuhan mengalir dan kekuatan baru nyata. Ada pewahyuan ilahi, ada pencerahan, ada penyegaran dalam kuasa firman-Mu yang hidup. Sehingga kami boleh menjadi hidup yang selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah Bapa yang senang. Tuhan itu adalah Bapa yang senang memberikan apa? Kejutan-kejutan yang mustahil. Saya ulangi lagi. Ternyata Tuhan kita adalah Bapa yang senang
Bapa itu senang, makanya senang dipuji, senang disembah, senang dimuliakan, dan memang Tuhan itu layak. Dan ternyata Tuhan itu ada Bapa yang senang memberikan kejutan-kejutan yang mustahil. Yaitu kejutan artinya yang membuat surprise dalam kehidupan. Saudara nggak pernah terpikir dalam benak saudara, nggak pernah terlihat, bahkan nggak pernah tersimpan dalam hati. Ternyata yang nggak mungkin bisa Tuhan sediakannya. Maka saya percaya hari ini yang percaya pasti berani berkata amin. Ya, hari ini ternyata dimulai dari Yeremia, satu perjalanan tokoh di mana hidupnya yang dipilih sejak dari dalam kandungan, tapi dia berkata gak mampu, dia gak mau. Padahal Tuhan berkata, engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi penolakan itu tidak bisa. Karena Tuhan sudah melakukannya sejak dari dalam kandungan. Sebagai orang pilihan Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berserulah kepadaku. Nah ternyata dimulai dari berseru. Jadi setiap orang yang mau berseru kepada nama Tuhan. Maka kalau engkau mau berdoa, mengutarakan isi hatimu kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Tuh lihat, Tuhan akan menjawab engkau. Tentunya ada kriterianya, nggak mungkin langsung instan, ya. Dan akan memberitahukan kepadamu, tuh lihat, sudah dijawab. Diberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Engkau tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau lakukan. Ya ini apa? Hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi sebelumnya kau tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan bisa memberikannya sesuai kebutuhanmu. Bukan hanya keinginanmu. Tuhan mau. Seperti Paulus berkata. Inilah Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Ternyata Yeremia 33 ayat 9. Sampai terjadi dan kota ini, Yeremia 33 ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Menjadi pokok kegirangan. Amin. Dan keluarga kami akan menjadi pokok kegirangan. Amin. Dan anak menantu cucu kami akan menjadi pokok kegirangan. Karena ada pokok anggur yang benar. Karena kita ranting-rantingnya melekat pada pokok anggur yang benar. Maka kita sebagai pengelola-pengelola dan Bapak kita sebagai pengusahanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita sang pengusaha. Itulah di mana kau menerima pokok anggur yang benar. Maka hidupmu menempel pada anggur. Ranting yang kudus, ranting yang setia, ranting yang benar, ranting yang sungguh-sungguh melekat dekat erat dalam keintiman kepada Tuhan. Maka terjadilah perombakan karena kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Amin. Sehingga masyarakatnya akan melihat sukacita. Amin. Maka setiap masyarakatnya akan melihat kegirangan. Amin. Amin. Dan ternyata akan dibawa menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Apa saudara? Menjadi ternama, terpuji, terhormat. Sekali lagi 2, 3. Menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Nah ternyata di bangsa Indonesia, di setiap kota, kota Jakarta, kota Semarang, kota Jogja, kota dimanapun berada, Tuhan yang buat bangsa Indonesia ini menjadi ternama. Makanya Tuhan berkata, siapkan hidupmu, siapkan keluargamu, siapkan kotamu, siapkan bangsamu. Indonesia, Tuhan akan angkat menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Amin. Maka bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Perhatikan, mereka akan terkejut. Inilah Tuhan itu selalu buat kejutan-kejutan yang luar biasa. Mereka itu akan terkejut dan gemetar. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan terkejut. Membuat apa Tuhan itu buat orang-orang percaya yang ditakuti. Bagaimana bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan sungguh-sungguh ada di satu negara-negara. Bagaimana Tuhan menampakkan dengan jubahnya, kemuliaannya. Dan disitulah saya pernah melihat berapa puluh tahun yang lalu penglihatan-penglihatan itu. Dan digenapi satu persatu. Mereka akan terkejut dan gemetar. Karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan
yang kulakukan kepadanya. Nah, saudara, sekarang kita masuk 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan berbicara membuat surprise, memberi kejutan-kejutan yang mustahil? Ternyata ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 1. 2. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. 3. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 perkara bagaimana Tuhan membuat kekejutan, membuat surprise yang mustahil-mustahil yang gak mungkin. Tapi inilah Tuhan. Dan ternyata benar-benar nyata, Yesaya 64, yaitu di ayat 4, Yesaya 44, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Orang yang mau belajar mengenal Tuhan secara pribadi, kadang-kadang gak pernah melihat dengan mata Allah kita di depan kita. Bahkan tidak pernah dengar bagaimana suara Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat hambanya. Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya. Tuhan bisa bicara lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan bisa bicara lewat saudara seiman kita. Tuhan bisa bicara dengan binatang. Tuhan bisa pakai batu. Bisa. Di situ semuanya Tuhan bisa pakai. Makanya kau tidak mendengar karena kau tidak pernah belajar menangkap kuasa firman. Kenapa? Karena itu kamu tidak pernah timbul dalam hatimu untuk memperkatakan perkataan profetik. Firman itu gak tinggal di hatimu. Dia hanya di batas jalan, bahkan berbatu-batu yang sebentar nanti akan layu. Bahkan di semak duri yang penuh kekhawatiran dunia. Tapi kalau tanah hatimu itu tanah yang subur dan gembur, maka engkau akan mengalami kesuburan, bagaimana keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Makin berakar, semakin kuat. Kenapa? Karena kamu menemukan oase sumber mata air. Bukan nanti 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Pertumbuhan rohanimu akan semakin cepat dan dipercepat. Dan mengalami percepatan ilahi. Dan perkataanmu akan dipulihkan untuk memulihkan. Itu yang menyembuhkan banyak orang. Makanya Tuhan menyatakan supaya kau mau menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Kekejutan-kekejutan surprise itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Tidak terbayangkan atau tidak terpikirkan. Bahkan kita tidak merasa layak menerimanya. Karena itu grace, itu anugerah. Sekalipun semua itu disediakan Tuhan bagi siapapun yang mengasihinya. Dengan sepenuh hati. Tuhan mampu, mau dan senang menyediakan itu semua. Sebagai bentuk kejutan, surprise bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, Tuhan kita ini adalah Bapa yang begitu penuh kejutan yang selalu memberikan. Makanya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dikurangkan kepadamu. Oh, ditambahkan. God is a good to me. Ternyata betul. Jadi kalau kamu tuh carinya tuh kerajaan Allah, saya sudah cari pagi-pagi. Sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada kuasa firman. Baru Tuhan tambahkan perjalanan. Maka sangat menyenangkan sekali kalau sampai mengetahui bagaimana ada 3 hal. Ya, mengapa Tuhan ada Bapa yang senang memberikan kejutan yang mustahil atau surprise. 1, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenapa seorang Paulus yang hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan setelah dia membunuh Stefanus. Tapi kenapa waktu dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat, hanya melihat cahaya dan matanya menjadi buta dan kesakitan. Dan oleh anugerah Tuhan, Ananias diberitahukan dia mengalami ini. Dan akhirnya dia mau dibaptis Kudus dan dia melihat matanya.
Tapi di dalam perjalanan kehidupannya sampai akhirnya dia sakit mata. Yang sampai dia berkata, darahku sudah tercurah. Aku mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Sekalipun darahnya tercurah, itu matanya. Kenapa bicara mata? Nah, bicara mata, Paulus berkata di Efesus 1 ayat 18-19. Efesus 1 ayat 18-19 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ternyata Tuhan berkata, supaya mata hatimu ini terang. Kalau mata hatimu terang, kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata hatimu terang, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Agar kau mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesungguhnya mata yang tidak pernah melihat hal luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kita hanya perlu menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita, Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Inilah. Karena secara mata jasmani kadang kita menjadi kesal. Kita menjadi mengalami kebutaan rohani. Kita menjadi ada katarak-katarak rohani. Sehingga ada selaput-selaput yang menutupi. Sehingga aku tidak bisa jelas melihat karya Tuhan dalam kehidupanku. Katarak-katarak rohani. Sehingga terjadi kebutaan rohani. Makanya aku harus mengalami lensa-lensa yang baru dalam hidupku. Tapi di sini Tuhan mempertegas. Waktu engkau menanti-nantikan Tuhan dalam keintimanmu. Dalam perenunganmu akan kuasa firman. Dalam pujian penyembahanmu yang memuliakan nama Tuhan. Dan engkau hidup menjadi pelaku firman. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itulah saudara dan saya yang diberikan kekuatan baru. Pagi hari ini engkau disegarkan, engkau dipulihkan. Amin. 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 Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi ada satu pemulihan. Waktu mata rohmu melihat, engkau melihat sesuatu yang berbeda dengan hari-hari kemarin. Karena apa? Itulah seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kenapa dikatakan Kristen Raja Wali? Karena matanya itu begitu tajam sekali. Jadi melihat visi ke arah masa depan. Visinya visi profetik. Makanya di situ dia melihat jauh ke depan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Di masa, di hari tuaku. Sampai anak, menantu cucuku juga bisa melihat visi yang dari Tuhan. Bukan katanya orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Sesuai kehendak rencana Tuhan. Supaya aku kalau tahu visi begini. Aku berlari tidak menjadi lesu. Aku berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Makanya penting. Karena apa? Tidak semua hal dapat diketahui. Ada hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Jadi hari ini banyak orang tidak bisa menangkap karena tidak ngerti apa itu jalan-jalan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, karena akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Dengan demikian kita memiliki Yesus, maka kita akan mendapat segala hal yang kita butuhkan. Sebab aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam seluruh aspek hidupmu ada kelimpahan. Bukannya bicara uang, tapi kelimpahan dalam berkat kehidupan di mana engkau penuh kasih. Amin. Sehingga engkau tidak tawar hati. Sehingga engkau tidak kecil hati. Amin. Engkau punya kuasa firman. Karena engkau beriman. Itu menjadi berkat buat banyak orang. Karena engkau percaya dengan penuh pengharapan. Pengharapan itu menjadi berkat buat orang lain. Orang lain yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah mengalami kebahagiaan. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Dilimpahkan. Jadi bukan hanya kau lihat orang kaya itu limpah-limpah. Kamu juga berlimpah-limpah. Amin. Berlimpah apa? Susu dan madunya.
kebenaran firman. Itu jadi berkat, saudara. Saya dulu masih kecil, nggak bisa ngomong, ayatnya cuma satu, Yohanes 14 ayat 6. Itu aja saya bawa kemana-mana. Saya ceritakan ke orang-orang, saya ceritakan ke teman-teman. Namun bertobat, itu luar biasa. Dan itu yang membuat saya makin sadar. Makanya jika kita sedang dalam masalah apapun bentuknya, contoh, apa yang terjadi di mana Tuhan memberikan kekejutan yang mustahil, yang surprise. Contohnya ialah apa? Tuhan itu selalu buat kekejutan. Di dalam pernikahan, biasanya yang keluar selalu yang enak. Tapi yang terjadi waktu itu, kehabisan air, anggur. Tapi di situ ibunya tahu, itu ada Yesus datang di sini. Dan itulah, lihat, begitu ada Yesus, pasti ada mujizat. Amin. Begitu engkau orang yang dikasih Tuhan, di mana engkau ditempatkan, banyak mujizat yang kau alami. Apa yang terjadi? Cuma air loh saudara. Sudah kehabisan anggur, tapi kok ternyata air itu, itulah mujizat yang spektakuler, yang surprise. Nah Tuhan tahun ini akan membuat bangsa Indonesia akan mengalami kekejutan, kekejutan surprise, yaitu terpuji, ternama, terhormat bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kita masing-masing yang percayakan namanya, bangsa kita Indonesia, bahkan masyarakatnya, jangan takut. Keadaan dunia bagaimanapun, mau berkata apapun, tapi saya nggak bisa sampaikan. Yang penting kita sekarang percaya, Tuhan terima kasih, kota kami, keluarga kami, hidup kami, anak kami, terlebih bangsa kami akan menjadi ternama, terpuji, terhormat. Akan menjadi apa? Ternama, terpuji, terhormat. Akan menjadi apa? Ternama, terpuji, terhormat. Itulah kekejutan. Engkau tidak pernah berpikir pada waktu engkau berseru, engkau akan diangkat Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Berarti bicara mata, matanya buta. Tapi di sini dia bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa saudaraku? Ternyata dia dapat kembali melihat. Karena apa? Tuhan berkata waktu itu di dalam Yohanes 9 ayatnya 1 mulai. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Maka setelah itu mengatakan semuanya itu, ya meludah ke tanah, aneh, ajaib, surprise, kejutan, sesat nih. Ternyata Yesus aneh mau menyembuhkan rasakan udah tempel gitu sembuh. Tuhan tuh kok ya aneh ya. Ternyata meludah ke tanah, mengadu itu. Dan dengan ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Kira-kira kalau zaman sekarang pasti sudah mundur, wirada ranggena sesat. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dioleskan dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang basuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tuh lihat, cara Tuhan bekerja penuh surprise. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alami. Semua mengalami secara pribadi, bukan katanya orang. Bahkan mujizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ternyata Tuhan Yesus yang tertidur. Dan disitulah Tuhan yang ajaib itu sanggup meredakan yang namanya badai angin keributan. Di dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, di dalam setiap sekolah kita. Apapun yang terjadi, bisa terjadi angin ribut. Rumah tangga kita, perceraian, Tuhan bisa pulihkan kembali. Itulah Tuhan sanggup
meneduhkannya. Itulah Tuhan yang membuat kita terkejut dan membuat kita terheran-heran. Allah kita heran dan besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Maka danau pun reda. Ada lagi yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita nggak tahu kalau dia datang ternyata Yesus, wow, berjalan di atas air. Bagaimana mungkin? Tuh mata kita melotot sudah melihat Yesus berjalan di atas air. Mana mungkin? Tidak mungkin lah. Berjalan di atas ketidakmungkinan. Berjalan di atas kekejutan-kekejutan yang membuat kita terkejut. Kemustahilan. Ternyata Pak, Petrus disuruh datang pada Yesus. Dan pada waktu itulah, inilah Petrus. Justru engkau percaya, berjalanlah. Inilah dimulai dengan iman. Mau berjalan di atas air. Justru iman, keyakinanmu adalah dasar fondasi pengenaan akan Yesus Kristus. Mata rohmu akan terlihat jelas apabila mata imanmu melihat dengan penuh keyakinan. Adalah dasar fondasi pengenalan akan Yesus Kristus. Tanpa keyakinan, tanpa kehidupan, engkau percaya nggak akan melihat kuasa Tuhan. Ada iman yang harus mau melangkah. Kalau Petrus nggak mau melangkah, Petrus nggak mau bertindak, Paulus nggak mau tergerak, nggak mau bergerak, nggak akan terjadi kuasa mujizat. Dia berjalan di atas air. Karena Tuhan suruh. Justru karena keyakinan itulah Petrus tidak dapat berjalan dengan kekhawatiran. Iman tidak bisa bekerja sama dengan khawatir. Kerja selalu khawatir, kerja selalu khawatir. Semak duri, kehidupan kutuk. Dan karena tidak ada ketaatan, akhirnya selalu khawatir. Ketaatan itu berkat, tidak taat itu tidak ada berkat. Karena semak duri mengelilingi hidup. Makanya tabur benih ilahi kita harus dipertahankan dari waktu dan waktu. Iman kita harus dipertahankan. Iman itu dapat kandas tapi juga dapat dipulihkan. Dan tindakan iman itu memulihkan. Sungguh-sungguh memulihkan dan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi buat hidup saudara, Tuhan Yesus menyatakan luar biasa. Apalagi 5 roti 2 ikan bisa makan buat 5.000 orang, sisa 12 bakul. Bayangkan Tuhan Yesus yang ambil di laut langsung diambil ikannya. Oh semuanya jadinya 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti 2 ikan, ambil 2 ikan dari laut. Enggak, itu anak kecil yang membawa. Seberapa dan apa yang kau punya? Tuhan, aku cuma punya ini. Ya, aku bisa buat mujizat. Begitu dibagi-bagi itu tangannya keluar ikan terus. Banyak ikan luar biasa. Saudara, itu luar biasa loh. Keluar rotinya terus. Kok gak habis-habis ya? Masih sisa lagi. Itulah karya keajaiban Tuhan. Maka jangan sangkal Yesusmu. Dia adalah Tuhan. Amin. Di atas segala Tuhan. Amin. Allah di atas segala Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang terus berikan kekejutan bagi setiap kita. Ya. Maka kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau engkau bisa take off, engkau harus bisa landing. Kalau engkau hidup, satu hari akan kembali. Tapi roh jiwamu, engkau bersama Tuhan. Amin. Inilah engkau berbahagia. Orang yang murah hatinya. Karena apa? Mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang suci hatinya. Karena mereka akan melihat. Biar engkau dikasih Tuhan selalu menjaga hatimu suci sehingga kau bisa melihat Allah, anak cucumu, orang yang diberkati berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin. Ya, ternyata telinga untuk mendengar. Makanya panggilan itu, panggilan untuk kita bersikap terus rendah hati. Panggilan itu untuk kita rela dibentuk Tuhan. Panggilan Tuhan itu untuk menyadari kemiskinan rohani kita. Panggilan itu untuk apa? Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang terakhir, Tuhan katakan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Aku tidak kepikir tuh aku seperti itu. Aku tidak pernah kepikir tuh kalau akan punya itu. Aku tidak kepikir tuh aku punya rumah. Gak kepikir hatiku seperti itu. Aku bakal punya istri seperti ini. Aku gak berpikir tuh punya suami seperti ini. Aku tidak pernah berpikir tuh anaknya seperti ini. Semuanya gak pernah berpikir. Tapi Tuhan sudah menaruh sesuatu. Nilai yang lebih berarti. Makanya Tuhan menyatakannya,
Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Hatimu bisa menolong orang lain, penuh belas kasihan dalam ketidakmampuan, dalam kelemahan. Itu engkau sedang memiutangi Tuhan. Jelas sekali Amsal 19:17. Amsal 19 dan 22. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan seperti Daud kepada Salomo, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita terus masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merancang semuanya, tapi Tuhan lebih dari segalanya. Dia perancang kehidupan, dia sang maestro kehidupan. Karena dialah Tuhan yang hidup, karena sifat yang diinginkan pada seorang adalah kesetiaannya. Yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Engkau hari ini yang hatimu, yang tidak pernah, saudara, tersimpan dalam hati. Sekarang aku menyimpan harta kekayaan surgawi. Ini yang Tuhan mau. Aku sadar Tuhan. Karena engkau melihat hati, bukan melihat luarnya. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Ia memandang jauh ke dalam hati kita. Tuhan mendambakan hati yang penuh penyembahan dan ucapan syukur. Tuhan juga menginginkan hati yang taat, setia, sampai pada akhirnya dengan segala rancangannya. Bahkan Tuhan dapat memakai siapa saja tanpa kecuali untuk menggenapi rancangannya di dunia. Waspadalah, isi hati. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, dan juga pencurian, pembunuhan. Karena hati adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena situ terpancar kehidupan. Apa yang menjadi surprise yang tidak pernah dilihat oleh hati? Seorang Tuhan yang luar biasa. Maria, Marta, Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Ternyata juga punya persoalan. Bagaimana Lazarus sudah mati. Tuhan berkata, penyakit ini tidak mendatangkan kematian. Tapi kemuliaan Tuhan. Tapi tunggu waktuku 2 hari. Lu kok tuh nunggu toh Tuhan? Bahwa sudah langsung Tuhan tuh bertindak gitu loh. Sudah cepat gitu loh. Itu manusia. Gini kan cepat suamiku sembuh. Nunggu 2 hari. 2 hari itu sama dengan 2 tahun. Karena 1 hari 1000 tahun. Tapi Tuhan berkata, belajar bersyukur. Belajar percaya. Ya Tuhan. Hidup itu harus belajar bersyukur. Hidup itu belajar percaya. Kenapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Engkau harus percaya bahwa engkau tidak mati dan engkau akan hidup. Disinilah hati Yesus. Waktu Maria memintanya enggak seperti Marta. Memintanya tersungkur membuat perbedaan. Maskulah hati Yesus. Dia terharu dan Yesus menangis. Yang tidak pernah didengar oleh, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah tersimpan di dalam hati. Tuhan memberikannya bagi yang mengasihi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami hari ini. Kami mau sungguh-sungguh ada dalam tuntunan ilahi. Dan kami terus mau bekerja sama sebagai kawan sekerja Allah. Dan kami ada bangunan Allah. Dan kami ada ladangnya Allah. Mari Tuhan kerjakan kami. Kami mau. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu
hentikan kuasamu Angkat kedua tanganmu dan kau katakan, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus. Penuhi Tuhan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang mustahil semuanya. Setiap hari lagi. Ya. Bergerak dengan tuntun. Ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Setiap hati Tuhan. Yang haus Tuhan. Lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sungguh Tuhan, kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin diperlengkapi kekuatan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan sumber kasih karunia. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan memberikan bagi yang mengasihi Engkau. Dan kuasa Tuhan sanggup bekerja hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap nyata. Kuasanya bekerja, anugerahnya dinyatakan. Dan setiap kami mengalami pemulihan. Dan setiap yang hadir pun mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan mereka melihat waktu mereka berseru, mereka akan melihat karya Tuhan dengan penuh keajaiban. Tuhan akan melakukan lebih besar apa yang lebih dari apa yang doakan dipikirkan. Itulah tandanya, tanda-tanda orang percaya. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Pengenalan pribadi akan Tuhan semakin berakar, semakin kuat, semakin menembus dalam kuasa kehidupan, sehingga akan tegak berdiri, tegaknya sebuah kehidupan pelayanan juga yang sungguh hidupmu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Maka diberkatilah keluargamu dan seisi rumahmu. Maka diberkatilah setiap apa yang kau lakukan. Di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, bahkan di dalam kesehatanmu. Ada kekuatan dan kesetiaanmu, ketaatanmu kepada Tuhan tidak akan kendor. Ada selalu kasih mula-mula yang membangkitkan gairah hidupmu. Bangkit dan kau mengalami kemenangan. Jawaban Tuhan datang atas hidupmu. Tuhan akan buat kekejutan-kekejutan. Engkau akan terkejut. Engkau akan melihat surprise. Engkau akan menjadi ternama, terpuji, terhormat. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya. Yang sakit apapun, Tuhan nyatakan kuasa mujizat. Karena mereka percaya mendengar suara Tuhan, suara kebenaran, suara pesan Tuhan yang buat hidup kami bangkit dan kami tidak menjadi kendor. Dalam nama Yesus, hamba berhenti berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang baca katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dinyatakan keselamatan besar dicurahkan. Amin. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan
limpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi